Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi UHS? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak podcast. Akhirnya sekarang kita kembali di podcast Ramadan dengan tema podcast rindu. Wah, namanya podcast rindu nih. Rindu itu Ramadan Islah Dakwah PUI. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, sahabat UHS, karena di samping saya sudah hadir Bapak Dr. Engkos Kosasi LCMAG selaku narasumber kita hari ini. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Damang, Alhamdulillah sehat. puasa tahun ini gimana Pak? Mantap. Mantap. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai tahun 2026 kita masih diberikan kesempatan Alhamdulillah. untuk menikmati indahnya Ramadan. Betul. Masya Allah luar biasa. Hari ini temanya yang ringan-ringan aja lah Pak. Kita ngobrol ya. Siap, Kita ngobrol tentang rezeki halal di tengah tekanan hidup yang modern. Ini sebenarnya ringan tapi rada berat ya Pak. Ya kalau misalnya kita bicara rezeki halal, kadang-kadang kita tuh nggak bisa membedakan ini sebenarnya halal nggak sih? Gitu ya. Terus ada yang pernah bilang gini Pak, halal dan toyib belum tentu halal. Nah itu tuh gimana konsepnya sebenarnya? Rezeki berkah yang halal tuh sebenarnya seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat TV UHS yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali dalam program Rindu ya, Ramadan Islah Dakwah PUI. Yang ini menarik ya, tema tentang rizki yang halal dan hubungannya dengan toyib tadi ya, bukan Bang Toyib ya. Nah, bukan. Rizki itu kan sesuatu yang ya katakanlah anugerah dari Allah ya, ketika Allah sendiri zatnya sebagai Ar-Razzaq, maha pemberi rizki. Betul. Ketika Allah adalah Ar-Razzaq, maka dia tentu memiliki Rahman, Rahim. Kalau dalam tafsir, Rahman itu mengasihi tanpa pilih kasih. Siapapun dia, mau mukmin, mau kafir, ya Allah berikan kasih sayang, termasuk rezeki saya kira. Ketika Ar-Rahim, nah barulah itu hanya Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Rahman Rahim. Jadi rahmat Allah itu mahal, hanya untuk orang beriman. Tapi kalau hanya untuk hak hidup, hak rizki, ya itu universal. Orang kafir pun tentu adalah mungkin paling banyak menikmati rizkinya. Iya. Nah, tapi kan kita harus memahami bahwa rizki itu mengapa turun dan bagaimana menyikapinya kan. Betul. Rizki itu jelas dalam pandangan Al-Quran adalah wabtagu min fadlillah. Rizki itu harus dikejar, dicari. Itu prinsip utama. Jadi nggak ada istilah menunggu rizki. Berharap tanpa usaha. Nah, jadi ketika ada kata sifat adjektif halal, lalu thayyib, nah ini kan menarik. Kata halal dan thayyib sebenarnya itu adalah pola konsumsi ya. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya apa? Pola konsumsi, kecerdasan konsumen, bahwa apa yang Allah turunkan di muka bumi itu ya silahkan nikmati, ya, tetapi yang halalan, alias halal caranya, halal zatnya. Itu biasanya kalau kehalalan itu dua hal. Iya, gimana Pak? Zatnya halal, bersih, tidak ada najis, lalu halal juga cara kasab, cara carinya. Nah, kenapa dalam mengkonsumsi menikmati rezeki Allah harus ada thayyiban, thayyib. Betul, thayyib. Thayyib itu artinya ya kualitas, lalu mungkin ya bukan harus mewah. Tapi thayyib itu ya bergizinya, ya higienisnya, ya sesuailah dengan ya kehidupan modern sekarang kan serba kimiawi sekarang. Betul. Budaya instan. Ini kan recovery-nya gimana? Berarti itu thayyib dong. Iya. Ya, bagi yang senang fast food, apakah itu thayyib? Yang jelek kan. Nah, thayyib di sini artinya pola hidup yang bagus, pola hidup yang higienis, pola hidup yang tidak hanya kenyang perut, tetapi bagaimana kualitas dari makanan itu. Iya, jadi halal harus selalu dibarengi dengan thayyib, karena yang thayyib kadang belum tentu halal juga ya Pak ya. Yang bagus ya, misalnya. Jelas. Banyak yang mungkin pola dari penyajian bagus, ingredientnya bagus ya, tapi
Dari mana dapatnya? Ya betul. Nah, itu. Ya. Makanya kalau masalah harta, rezeki itu kan pertanyaan 2 kali. 2 ya, dari mana kamu dapat? Alias cara dapatkannya. Yang kedua, Seperti apa? bagaimana penggunaannya? Betul. Apakah untuk kemaksiatan atau kebaikan? Ya. Agak rewel kalau urusan rezeki. Ya benar Pak. Pak, saya penasaran tadi masalah Rahman dan Rohim. Jadi kalau Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan untuk semua. Tapi Rohim untuk kaum mukmin. Tapi terkadang orang mukmin ada yang merasa nggak dikasih Rohim sama Allah, itu gimana? Ada kan kayak, kenapa ujian saya berat banget, tapi mereka yang bukan mukmin, maaf ya, mereka terlihat lebih diberikan rezeki yang lebih banyak dan lain sebagainya gitu. Itu gimana? Jadi berarti kasih sayang Allah tuh memang, Rahman Rahim Allah tuh memang konsepnya tidak merata, atau sesuai keinginan Allah, atau melihat amal solehnya mukmin ya, apa gimana? Ya, saya juga sempat ya ketika sempatlah saya Ramadan di negeri non Muslim. Ya. Ya berat sekali godaannya, termasuk ya gimana sih mewahnya, megahnya, metropolitnya, makmurnya orang-orang di negara tersebut, hedonisnya dan lain sebagainya, yang ngeri sekali. Tapi setelah saya sempat juga, alhamdulillah, saya berkunjung ke negara Muslim. Ternyata mereka nggak kalah mewahnya lah dengan negara non-muslim itu. Metropolitnya, lalu teknologi digital yang begitu hebat, kemakmuran penduduknya yang juga, ya saya kaget aja ketika mobil yang berjejer di halaman masjid itu mobil keluaran terbaru. Kata saya, wah ini yang saya senang ini, Muslim kaya raya, Muslim menguasai dunia, Muslim yang merasakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Artinya Muslim tidak harus miskin kalah sama non-Muslim yang katakanlah diberi rezeki yang lebih. Ternyata kita bisa mengimbangi kok. Sebenarnya hanya mindset saja, hanya pola pikir, persepsi dasar. Kenapa sih kita masih kalah sama non-Muslim pemanya ya? Jadi sini kompetisi sehat aja. Kompetisi sehat dengan siapapun. Karena kalau Rahman ini kan universal, siapapun. Ya kalau dia mukmin yang kerjanya ya tidak profesional, tidak ya asal kerja saja, ya lihat saja nanti outputnya atau pendapatannya seperti apa. Nah seperti itu. Jadi ini etos kerja, masalah cara pandang kehidupan, memaknai rezeki dari Allah, rezeki kepada mukmin, rezeki kepada yang tidak beriman. Nah janganlah terjebak kepada, ya katakan memang ada hadis-hadis yang tidak terlalu sahih, tapi kayaknya menjadi landasan di balik, ya sudahlah kita mau begini. Hidup itu, jangan ngoyo. Ya mewah itu kan nanti berat hisabnya di hari kiamat. tapi kan naluri manusia kan pasti ingin hidup mewah, Pak. Nalurinya sebenarnya mungkin awalnya bukan mewah. Manusia itu pada dasarnya ingin hidup tuh nyaman, betul, enak, tapi sekarang dekatnya jadi dengan kemewahan gitu. Nah berarti intinya sebenarnya kasih sayang Allah tuh berarti nggak beda-beda sebenarnya. Ya kalau kerahmanan Allah itu memang terbuka siapapun. Ya. Kita jangan iri dengan orang kafir yang kaya raya karena memang kerja keras. Mungkin kita kurang kerja keras ya. Kita kurang kerja keras. Oke, ya benar. Karena kalau mau kaya raya kerja keras ya. Kerja keras, walaupun masih Honda, honorer daerah. Walaupun gajinya 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal. Pak, berarti gini Pak, ini kalau ngomongin tekanan hidup ya di era modern. Kalau anak zaman sekarang itu ada istilahnya self reward gitu, apalagi Gen Z gitu ya. Jadi mereka bahasanya, padahal misalnya kerjanya baru sedikit, tapi enggak, saya harus beli ini sebagai reward untuk kerja keras saya. Nah itu menurut pandangan Bapak gimana? Perlu nggak sih kita tuh kayak memberikan self reward untuk diri sendiri tapi tidak sesuai dengan kemampuan? Tuh biasa kayak gitu tuh anak-anak sekarang. Ya, ini kan bicara tentang bagaimana menggunakan rezeki yang sudah diperoleh. Betul. Ya, boleh kan memanjakan diri, Iya, bisa gitu. Beli tas mahal, atau traveling gitu Pak, biasa gitu. Ya. Pertama saya kira kalau niatnya ya traveling, shopping, niatnya ibadah, mengapa tidak? Gimana Pak shopping tapi niatnya ibadah? Kalau kita shoppingnya berlebihan gimana Pak niat ibadahnya?
Saya kadang berpikir sederhana aja itu Teh, bahwa ini produk-produk Muslim, Ya. passion pokoknya. Ya, kalau kita yang nggak beli, siapa lagi? Siap, suami tolong catat. Jadi nanti saya mau belanja nih Lebaran, Pak. Niatnya ibadah ya, Pak. Niatnya ibadah, Bukan artinya kan hedonisme. coba UKM Muslim kalau kita beli, Iya. apa namanya? Tentunya kan kembalinya ke umat Islam. Mereka seneng ya, Pak ya. Mereka Berarti seneng. kita ibadah ya, benar-benar. Nah itu. Ya. Jadi niatnya kalau saya shopping itu untuk menggerakkan roda ekonomi. Oke. Saya shopping itu untuk apa namanya? Bahwa Muslim itu boleh aja kan menikmati hidup, Betul, betul. ya sesuai dengan jatah katakanlah rezeki yang ada, Iya. rezeki yang ada ya. Kalau ada teman saya, dia belanja pulsa saja 14 juta, kan ada yang kepo. Pulsa 14 juta. 14 juta, Sebulan itu, Pak. 40 juta sebulan. Ketika dia bilang apa? Saya ya dulu belum ada WA ya. Iya, iya. Saya ini komunikasi luar negeri. Oke. Saya relasi saya luar negeri. Ya pasti kesedot pulsa saya. Betul, betul. Tapi dari 14 juta itu saya menghasilkan, dalam arti kan sesuai kebutuhan, Iya. sesuai kondisi. Orang belanja katakanlah mungkin sekian puluh juta untuk kepentingan ya katakanlah yang basic maupun yang tersier. Tapi kalau sesuai dengan kemampuannya, mengapa tidak umpamanya? Kan ini masalah proporsionalitas saja. Betul. Nah, yang tidak boleh kan memaksakan diri ya, hanya karena gaya, hanya karena sikap hedon, itu yang nggak boleh kan. Ya, kalau saya ganti baju, ganti kendaraan, memang sesuai kebutuhan pekerjaan, mengapa tidak? Ya. Yang nggak Ya. boleh yang nggak berlebihan karena dia tidak mampu ya, Pak ya. Ya betul. Ya, jadi kalau kita punya uang nih Bapak-bapak, kalau kita belanja banyak bukan boros, tapi niatnya ibadah untuk menggerakkan roda perekonomian Betul. Indonesia. Perekonomian Indonesia. Asal nanti si pedagangnya ngerti, zakatnya dong mana? Nah, iya. Jangan lupa zakat ya, Pak. Kita sebagai pembeli mana zakat dong? Iya. Alias CSR Bapak, CSR Ibu, ayo kembalikan ke umat. Iya, betul, betul. Kami sebagai konsumen yang loyal loh. Asal mana CSR-nya? Iya, betul. Saya kadang masalah filantropi saya agak rewel. Iya, iya. Gimana, Pak? Silakan, saya katakan, saya bisa gerakan jamaah saya belanja sama Bapak, belanja sama Ibu. Tapi apa feedbacknya untuk umat? Iya, Kalau CSR-nya macet, sodakonya macet, ya kami juga berpikir. iya, betul. Nah, jadi kan dari umat untuk umat. Betul. Silahkan kita bangun korporasi Islam, Muslim, yang kuat, yang hebat. Tapi mari apa kontribusinya untuk umat? Kembali ke umat. Nah, Betul. itu. Betul. Jadi kalau kita beli kan roda ekonomi hidup, mereka juga zakat, orang yang kaya Iya. zakat. Jadi semuanya terhidupi ya, Pak ya, betul. Terus terang aja, saya ketika alhamdulillah bisa keliling lah beberapa negara. Masya Allah. Saya bersyukurnya itu ketika saya sebut Qatar aja, karena saya di sana, saya 2 kali ke Qatar. Saya terkejut bahwa melihat ekonomi dunia mereka pegang, Oh, ya. Perdagangan mereka ya, Pak. perdagangan mereka pegang. Investor itu ya dari negara teluk. Betul, betul. Saya bilang, wah ini yang kita cari, artinya Muslim yang katakan konglomerat Muslim mengapa tidak? Betul. Dan buktinya kan kenapa bisa kita punya dakwah dengan kuat ya, karena ekonomi kuat. Betul. Ekonomi kan jadi senjata bargaining sekarang. Karena dakwah kalau harus tetap diimbangi dengan perekonomian juga ya, Pak ya. Bagus, harus PW kan mengusung dakwah yang moderat, dakwah kolaboratif, dakwah komprehensif lah. Ya, silakan pedagang dengan dagangnya, ustadz dengan edukasinya mungkin ya, para pelajar dengan semangat mencari ilmu ya. Ibu-ibu rumah tangga cerdaslah dalam berbelanja gitu ya. Cerdas sampai memilih perusahaan mana yang pro umat, yang tidak pro umat. Kan kita tahu aja ya. Betul, Jangan hanya nih banting harga kita beli padahal dia anti umat, diminta CSR-nya pelit. Ya kita terbuka aja. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kalau ekonomi dibarengi dilandasi dengan ruh jama'i, semangat kolektivitas, semangat persaudaraan, semangat ta'awun, insyaallah. Sebagai konsumen siap belanja ya, dari produsen, dari buyers, penjual, tapi penjual juga harus paham dong filantropinya mana. Ya, benar-benar. Jadi harusnya pembisnis juga memang baiknya mereka juga paham bermuamalah itu seperti apa yang baik. Jadi ada ilmunya ya kan, Pak. Ya, betul. Nah, kalau semuanya dengan ilmu dan agama itu insya Allah pasti insya Allah sukses. Pak, ini kita bicara mencari rezeki di tengah tekanan hidup yang modern. Sekarang tuh banyak fenomena
ibu-ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga kan sebenarnya doyan belanja ya Pak. Jadi mereka tuh gemes kalau nggak nyari uang ya. Contohnya saya lah Pak, waktu sempat jadi ibu rumah tangga kayak, aduh masa sih diem aja nggak menghasil uang, akhirnya kerja lagi, terus usaha lagi. Nah kalau dalam pandangan Islam, seorang istri yang ikut mencari rezeki itu seperti apa sih? Gitu kan, niatnya mah sebenarnya bukan kayak, oh enggak saya mau ini, enggak sih. Kalau saya pribadi nih ya, misalnya pengalaman saya sebagai seorang ibu, ya punya anak juga, niatnya sebenarnya saya ingin punya uang untuk ngasih orang tua, gitu. Gimana Pak pandangan Islam? Tak mengapa seorang istri, seorang ibu rumah tangga juga bekerja ya. Ya. Tetapi tentu ini sifatnya sunnah, pelengkap saja. Kan gugurnya dengan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, artinya ya biarkan suami, biarkan bapak rumah tangganya, pembantu tangganya ya bergerak. Nah, namun dalam kondisi tertentu ya namanya musibah, namanya ujian hidup, tiba-tiba pemimpin rumah tangga sakit. Mengapa tidak seorang istri dia bangkit ya untuk merecovery ekonomi rumah tangga. Ya. Kemudian seorang istri juga masih ada waktu di luar ngurus sumur, dapur dan segalanya. Itu ada waktu, mengapa tidak? Daripada gosip, terkena korban Bang Emo, kan lebih baik bisnis, kerja apa. Nanti menaiklah ada episode kalau bagaimana muslimah yang lemper, lembut tapi perkasa. Luar biasa. Itu kayaknya harus ada satu episode podcast siapa yang ngomong itu. Bagaimana sih muslimah yang cerdas, muslimah yang perkasa gitu, lembut tapi perkasa. Tapi nantilah ini baru iklan, baru aja. Prolog ya. Karena maksud saya gini kan, tekanan hidup tuh kadang yang merasa di tengah kondisi yang modern, yang banyak memiliki tekanan hidup dan tertuntut tuh ya ibu-ibu Pak. Pada akhirnya mereka, aduh ya udah deh saya cari rezeki aja deh, maksudnya cari nafkah gitu ya. Jadi ikut-ikutan, yang ada yang mungkin jadinya positif, ada yang negatif dan lain sebagainya. Kebanyakan jadi gitu. Nah terus misalnya ada istri yang dia nggak bekerja karena dia dituntut di tengah hidup modern tadi, bener kata Bapak, banyak yang terjerat Bang Emok. Gitu, fenomenanya banyak di ibu-ibu. Ya artinya segmen ibu-ibu itu kan besar ya. Betul. Populasi besar saya kira. Siapa yang bisa dekat dengan ibu-ibu di waktu pemilu kena menang lah. Harus kena hatinya Pak kalau ibu-ibu sebenarnya. Ya, sesimpel itu. Populasi ibu-ibu kan tinggi. Nah ini kan sebenarnya kekuatan sosial yang hebat. Saya bayangkan kalau kekuatan sosial ini diramu dengan baik, disolidkan dalam ikatan pergerakan yang terstruktur, masya Allah, saya kira ini menjadi kekuatan umat. Betul. Nah, bicara tentang tadi, karena kerja bagi ibu-ibu hanyalah sunnah melengkapi, ya mungkin jangan juga melewati batas yang wajib. Sampai ya katakanlah melayani kewajiban hak-hak suami pokoknya tergadaikan, nggak boleh juga kan. Ya imbang aja, tawazun aja lah. Siger tengah kalau kata orang Sunda. Nah, makanya Islam sebenarnya memberikan peluang wanita untuk bekerja dalam batas-batas atau koridor yang tegas juga ya. Tetapi Islam juga tidak mentolerir ya adanya potensi umat yang yang tidak dimaksimalkan. Para sahabat wanita juga dulu sama, bisa ikut ngaji, ikut diskusi ilmiah ya. Dan mereka juga berperang atau kadang di bidang medis ya, dalam peperangan. Dalam darurat ya mereka medan tempur juga, front depan. Nah, artinya sahabat TPUHS, dalam program Rindu ini kita ingin sekali bahwa rizki yang halal harus menjadi budaya keseharian. Betul. Tetapi kejarlah kualitas dari rizki itu ya melalui lebih daripada sekedar kenyang, tapi juga thayyib. Thayyib dalam segala dimensinya ya, yang apalagi kalau thayyibnya ini membuat dakwah kita bisa lebih didengar oleh orang lain ketika kita pakai. Apa yang kita pakai adalah berdimensi dakwah, bukan mewah, tapi memang kepentingannya. Ketika katakanlah kita hanya pakai kendaraan yang ada, bergerak sangat suat. Tapi kalau kita punya pesawat lintas pulau yang cepat, mengapa tidak? Mungkin sehari saya bisa podcast 5 kali. Gitu. Benar Pak. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Nah, sekiranya ini hanya wasilah, hanya media. Betul, makanya ketika saya ke Qatar, saya bergumam,
umat harus kaya, umat harus berjaya, umat harus punya kemandirian ekonomi agar disegani oleh lawan sekalipun, dan kita bisa ada bargaining dalam kehidupan. Insya Allah, sahabat rindu, sahabat TPUHS dimanapun, insya Allah kita Ramadan tahun ini akan menjadi pendobrak untuk edukasi dalam hal mindset tentang rezeki. Cari, kejar, miliki, kuasai rezeki itu selama halal proses dan cara penggunaan, serta mari kita meraih thayyib, kualitas diri, kualitas pemberdayaan yang lebih maju daripada hal-hal sebelumnya. Ya. Demikian. Baik, Masya Allah Pak Ustadz, Pak Dokter, engkau luar biasa penjelasannya. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan saya tentang kayak kita harus lebih banyak ngobrol tentang ini apa tadi, apalagi kalau kita ngomongin lemper, wanita lemper, wanita yang lemas tetapi perkasa. Lembut tapi perkasa. Lembut itu kayaknya menarik tuh. Nah, tapi sahabat UHS, waktunya sudah habis, sayang sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz mengenai konsep rezeki halal itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk para sahabat UHS. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, sehat-sehat selalu. Semoga Ramadan ini kita bisa melewatkannya dengan baik dan lancar sampai nanti hari kemenangan. Sahabat UHS, saya Yupi Triani undur diri, sampai jumpa di episode rindu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.